Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Materi ini disampaikan oleh Dr. Syihabuddin pada pekerti peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional Untirta tahun 2021. Ringkasan materi ini diringkas oleh saya, Septaria Wulan Kusumasari, peserta pekerti dari Teknologi Pangan. Berikut adalah agenda yang telah disampaikan oleh Dr. Syihabuddin dalam materinya. Sebelum masuk ke teknik penyusunan buku sendiri, kita tahu bahan ajar itu merupakan suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, bahan ajar tersebut jenisnya cukup banyak, yaitu ada jenis cetak, jenis audio, jenis visual, atau jenis multimedia. Pada dasarnya paling mudah dibuat yaitu bahan ajar cetak. Fungsi bahan ajar sendiri. Ada fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, dalam pembelajaran individual, dan dalam pembelajaran kelompok. Dalam pembelajaran klasikal, bahan ajar itu merupakan salah satu sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran, juga sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Sedangkan dalam pembelajaran individual, bahan ajar sebagai media utama dalam proses pembelajaran juga bisa sebagai bahan penunjang atau media penunjang pembelajaran individu. Lalu juga sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Sedangkan fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok yaitu sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran, orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri, juga sebagai bahan pendukung bahan belajar utama. Dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Karakteristik bahan ajar. Pertama, self-instructional, di mana bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Juga bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Bahan ajar juga harus mempermudah peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Kedua, self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik tentunya mempelajari bahan tersebut. Yang ketiga, stand-alone, berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang keempat, adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait pengembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu itu sendiri dan teknologinya. Yang kelima, user-friendly tentunya, yaitu bahan ajar selayaknya harus hadir untuk mempermudah peserta didik dalam memahami informasi sejelas-jelasnya. Jenis bahan ajar itu sebenarnya ada banyak. Cuma dalam kesempatan kali ini akan dijelaskan 4 jenis bahan ajar, yaitu ada buku, handout, modul, dan lembar kerja siswa atau peserta didik atau LKS. Nah, buku. Buku itu ada macam-macam. Ada buku sumber, yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu, khusus untuk kajian ilmu.
Lalu untuk buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan sebagainya. Kalau buku pegangan, yaitu buku yang dijadikan pegangan oleh pendidik atau pengajar, yaitu guru atau dosen dalam melaksanakan pengajaran sendiri. Lalu ada buku ajar atau buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran. Isinya berupa bahan-bahan dan materi pembelajaran dalam satu waktu atau satu semester atau satu tahun. Lalu untuk handout yaitu adalah bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Jadi, guru atau dosen dapat membuat handout dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang akan diajarkan. Lalu juga ada modul. Modul yaitu bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan pendidik sendiri. Oleh karena itu, modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pembelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan eh, eh, balikan dari evaluasi maksudnya adalah isi atau kunci jawaban dari evaluasi tersebut. Yang terakhir yaitu lomba kerja siswa atau lomba kerja peserta didik atau LKS. Nah, LKS ini materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa secara terstruktur dan terarah, memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Nah, bahan ajar didesain secara lengkap, memuat isi dan ilustrasi yang menarik, sehingga dapat menstimulasi peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar tersebut. Lalu bahan ajar juga sebaiknya berperan sebagai bahan belajar mandiri. Jadi didesain secara lengkap agar peserta didik dapat belajar secara mandiri. Bahan ajar juga sebaiknya dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Materi pembelajaran yang diuraikan dalam kegiatan belajar haruslah lengkap dan diuraikan secara lengkap, disertai dengan ilustrasi media dan prosedur pembelajaran sendiri. Juga disertai latihan yang harus dikerjakan dan juga rambu jawaban atau kunci jawabannya. Lalu juga kalau bisa dilengkapi dengan tes formatif dengan kunci jawaban, umpan balik, serta daftar pustaka. Fungsi pengembangan bahan ajar sendiri itu sebenarnya ada 3. Relevansi, kesesuaian, konsistensi, keajegan, dan adekuasi kecukupan. Relevansi. Nah, bahan ajar itu harus relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian dari capaian pembelajaran sendiri. Keajegan. Keajegan itu yaitu keajegan antara bahan ajar dan capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa. Misalnya, capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa itu 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus mencakup 4 macam tersebut. Yang terakhir yaitu adekuasi, di mana bahan ajar itu harus cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan. Dan juga bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Bagaimana cara memilih bahan ajar yang paling sesuai? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan dalam pemilihan bahan ajar. Lalu kita juga harus mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajarnya. Lalu memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah teridentifikasi. Yang terakhir, terpilihlah sumber bahan ajar yang paling sesuai. Lingkup bahan ajar sendiri itu ada 2. Yang pertama itu keluasan atau wide, di mana bahan ajar menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran. Sedangkan dalam kedalaman atau deep, intinya itu seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Bahan ajar atau sequence. Nah, urutan bahan ajar ini ada pendekatan prosedural dan pendekatan hierarkis. Pendekatan prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas.
Sedangkan pendekatan hierarkis menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana menuju yang kompleks. Buku ajar sendiri harus menjunjung keamanan nasional, di mana isi, cara penyajian, bahasa, dan ilustrasi dalam buku ajar harus selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga isi buku ajar dalam menyusun buku ajar sebaiknya memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai oleh mahasiswa atau peserta didik. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku, relevan dengan tujuan mata pelajaran atau mata kuliah, memiliki nilai kebenaran yang ditinjau dari struktur keilmuan, sesuai dengan perkembangan ipteks terbaru, dan juga kedalaman dan keluasan isi buku ajar sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kapan penyajian bahan ajar sendiri sebaiknya itu mulai dari yang sederhana hingga yang ke kompleks, atau mulai dari yang mudah hingga ke yang suka. Lalu juga harus saling memperkuat bahan kajian terkait. Juga harus menarik minat dan perhatian dari peserta didik atau mahasiswa. Menantang dan merangsang peserta didik atau mahasiswa untuk mempelajari bahan ajar tersebut. Lalu yang terakhir, pengorganisasian atau sistematika penulisan itu memperhatikan aspek kemampuan peserta didik. Cara sistematis, langkah dalam menulis buku ajar itu seperti apa? Yang pertama, kita harus menyusun RPS atau rencana pembelajaran semester, di mana RPS ini sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah atau pelajaran yang akan kita ajar. Juga RPS itu sebagai materi atau substansi dari buku ajar, di mana di dalam RPS memuat CPMK atau sub CPMK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Setelah ada RPS-nya, lalu mulailah menyusun outline dari buku ajar. Pertama ada pendahuluan, di mana di pendahuluan itu terdiri dari deskripsi mata kuliah, CPMK dan sub CPMK, petunjuk penggunaan buku ajar, dan kompetensi prasyarat. Lalu di bagian isi terdiri dari judul atau topik pembelajaran, uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran tentunya diikuti dengan contoh atau studi kasus atau gambar atau grafik. Juga disertai kesimpulan dari materi pembelajaran tersebut. Juga kalau harus disertai tugas agar terlihat feedback dari mahasiswa, juga ada evaluasi atau tes formatif, di mana tes formatif ini ada kunci jawabannya, sehingga nanti bisa dicocokkan nih jumlah yang benar dari suatu kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu di bagian akhir harus berisi dari daftar pustaka, glosarium, indeks, lampiran, dan biografi penulis. Nah, dan pelengkap buku ajar itu sendiri ada cover tentunya, yaitu judul besar dari buku, lalu juga lembar persembahan sesuai kebutuhan, tentunya ini bisa ada atau tidak, lalu ada kata pengantar dan daftar isi. Selain teknik pembuatan bahan ajar sendiri atau teknik pembuatan buku ajar, tentu juga kita harus melakukan evaluasi bahan ajar, di mana penilaian terhadap bahan ajar juga dapat memperbaiki kebutuhan belajar mahasiswa agar sesuai dengan konteksnya. Di desain pembelajaran sendiri, bagian evaluasi juga menjadi bagian yang penting dalam desain pembelajaran secara luas. Proses evaluasi bahan ajar. Ketika evaluasi komponen kelayakan isi, yang harus dievaluasi yaitu kesesuaian dengan kompetensi yang ingin dicapai, juga kesesuaian dengan perkembangan anak atau peserta didik, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, kebenaran substansi materi pembelajaran, manfaat untuk penambah wawasan, dan kesesuaian dengan nilai dan moral, juga nilai-nilai sosial. Sedangkan untuk evaluasi dari komponen kebahasaan yang harus diperhatikan yaitu keterbacaannya,
kejelasan informasinya, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien. Jadi harus jelas dan singkat. Untuk evaluasi di bagian komponen penyajian, yang harus diperhatikan yaitu kejelasan tujuan atau indikator capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Terus urutan penyajiannya seperti apa. Lalu ada juga pemberian motivasi di dalam sana sehingga meningkatkan daya tarik peserta didik untuk membaca bahan ajar. Lalu juga kalau harus ada interaksi, yaitu pemberian stimulus dan respon terhadap peserta didik. Yang terakhir yaitu adalah kelengkapan informasi. Proses evaluasi bahan ajar dari segi komponen kegrafikan yang harus diperhatikan yaitu penggunaan font, bagaimana jenis dan ukurannya, sudah sesuai atau tidak, layoutnya atau tata letaknya bagaimana, ilustrasi, gambar atau foto yang digunakan sudah sesuai atau belum, dan desain tampilannya. Sedangkan dari variabel dalam evaluasi, idealnya evaluasi dilakukan untuk semua aspek yang menyangkut kualitas bahan ajar cetak, baik itu materi, biaya, dan distribusi. Ada kalanya tidak dapat melakukan evaluasi yang lengkap karena alasan kebutuhan atau kendala lain. Maka terdapat beragam format alat bantu dalam evaluasi, di mana setiap format evaluasi memiliki fokus utama yang disesuaikan dengan alasan dilakukannya evaluasi tersebut dan memperhatikan media bahan ajar yang dievaluasi. Adalah contoh lembar evaluasi atau penilaian bahan ajar. Bahan di atas atau tabel di atas, kita dapat melakukan analisis penilaian. Setelah melakukan penilaian terhadap bahan ajar, maka kita lakukan analisis terhadap berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar. Setelah itu, baru dihasilkan sebuah keputusan atau kesimpulan terhadap bahan ajar. Apakah sudah mencapai tingkat kelayakan, kesesuaian dengan tujuan dan ketepakatan terhadap isi dan materi, serta apakah perlu dilakukan perbaikan atau tidak. Adalah rubrik evaluasi untuk media cetak atau buku cetak atau bahan ajar cetak. Ini menampilkan rubrik evaluasi untuk medium cetak berupa foto, gambar, poster, atau kartun. Yang dapat disimpulkan dari materi ini yaitu pengembangan buku ajar atau bahan ajar sendiri harus disesuaikan dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Serta setelah dikembangkan buku ajar atau bahan ajarnya, evaluasi buku ajar atau bahan ajar tersebut itu sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik dan meningkatkan kualitas pembelajaran sendiri untuk mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Sekian penjelasan mengenai ringkasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.